dengan data yang sudah kita punya. Jadi ada 5 variabel ya. Ada 5 variabel yaitu PU, PEOU, ATU, BIU, dan AUBU ya. Actual use, usage, behavioral to use. Nah, dari model ini akan coba kita turunkan. Kita turunkan persamaan-persamaan strukturalnya. Oke. Nah, sebelum itu saya ingin share dulu ya. Saya stop share. Saya stop share dulu, kemudian saya akan share screen. Oke. Nah, saya sudah siapkan data nih ya. Data. Tentu ya. Saya lengkapkan dulu sebentar ya. Pas. Pas. Terakhir. Nah, saya sudah buat variabel ini ya. Sudah saya buat nih. Sudah saya hitung ya. Oke. Nah, ini adalah 5 variabel. Seharusnya kita pisahkan ya. Kita pisahkan, tapi tidak apa. Karena nanti mudah saja mendeteknya di dalam analisis kita. Oke, yang pertama dulu di dalam sebuah tesis ya, biasanya kita perlu yang namanya deskripsi data ya. Ada namanya deskripsi. Nah, deskripsi itu bisa kita ambil ya. Kita coba analisis dari sini. Ada namanya deskriptif statistik. Ya. Klik frekuensi. Oke. Nah, mungkin bisa kita ambil di sini ya. Bisa saja ini. Ada 5 variabel. Oke, kita move sini. Oke. Nah, kemarin kita bicara yang namanya central tendency atau ukuran pemusatan. Jadi, kalau Anda menghitung mean, median, modus, sum ya, ini sebenarnya ukuran tendensi, ukuran pemusatan. Nah, ukuran pemusatan. Nah, sesungguhnya di dalam statistik itu kan sebenarnya hanya rata-rata, median, dan modus, 3 itu saja. Yang lainnya itu adalah bentukan-bentukan dari data min, median, modus ini, maka akan lahir yang namanya standar deviasi, varians ya. Nah, yang disebut dengan dispersi. Nah, jadi kalau statistika deskriptif ini selesai di dalam sini nih. Sudah selesai. Ketika Anda bicara min, median, modus, sum, kemudian ukuran dispersi, standar deviasi, varian, minimum, maksimum, kemudian ada range, ada SE min ya. Selesai.
statistika deskriptif sudah selesai di sini. Nah, ketika saya klik sini ya, contoh ya, kita dulu. Ini, saya continue ya. Kemudian ketika misalnya saya ingin ada ini histogram, oke. Kemudian oke, format, oke, style, oke. Nah, cukup sudah selesai di sini dia. Jadi apa yang kita pelajari di statistika deskriptif semua termaktub di dalam sini. Nah, persoalannya adalah bagaimana menjelaskan nilai-nilai ini di dalam pembahasan kita. Nah, di dalam pembahasan, di dalam deskripsi, ada dua cara yang biasa digunakan di dalam deskripsi. Ada sebagian mahasiswa ya di dalam penulisan tesisnya itu mendeskripsikan data itu secara tunggal dulu, kemudian dibuat secara berkelompok. Cara berkelompok membagi datanya menjadi data ada rendah, sedang, tinggi, dibagi menjadi 3. Nah, itu nanti kembali ke gayanya atau ke stylenya pembimbing ya. Kalau pembimbing, oh saya mau deskripsi data ini tidak hanya menyajikan mean, median, modus seperti ini, tapi saya ingin Anda menyajikan data rendah, sedang, tinggi misalnya dibagi menjadi 3 atau jadi menjadi 3 bagian ya kan, sangat rendah misalnya rendah, sedang, tinggi, tinggi sekali misalnya dibagi menjadi 5 bagian. Nah, ini adalah style ya, ada style atau cara-cara yang biasa digunakan di dalam menyajikan data. Nah, kalau pada saya biasanya cukup di mean median ini kita menyajikan. Nah, di sini sudah termaksud secara keseluruhan 5 variabel kita ya. Kelima variabel ini. Semua bisa tersajikan dengan baik. Nah, jika Anda semua ingin menjelaskan tren datanya, ini akan ada di dalam sini. Sesungguhnya kurva normal ini sebenarnya kurva normal ya. Jadi ada kecenderungan data itu adalah menuju distribusi normal ya. Nah, ini 5 variabel sudah kita coba deskripsikan. Tinggal nanti kita tulis bagaimana trennya data, behavior, intention to use, kemudian bagaimana tren data, attitude, using e-learning, kemudian perceive, ease of use, kemudian perceive of usefulness ini ya. Nah, ini kan kecenderungannya. Nah, ini sebenarnya yang kita klik tadi itu adalah kurva yang skewness dan kurtosis ya. Sehingga dia histogram ini dilalui oleh garis-garis kurva ini ya. Ini kurva normal. Nah, secara gamblang data ini sebenarnya lebih ada kecenderungan dia normal meskipun ini berlebih ya. Ini berlebih. Oke. Nah, sampai di sini kita sudah bisa menjelaskan tren data ini. Misalnya dari data perceive of usefulness ini Anda bisa lihat yang valid ada 355. Oke. Kemudian missing tidak ada. Rata-ratanya 16 ya. Karena dari data yang ada itu kan kita jumlah ya, kita jumlah rata-rata ini. Nilai tengahnya segini ya. Modusnya yang paling banyak itu 15 sampai maksimum minimum. Nah, dari sini sebenarnya bisa sudah kita maknai, sudah bisa kita deskripsikan bahwa misalnya data PU yaitu ada sebanyak 355 dengan rata-rata 16, sekian dengan median sekian. Nah, kalau kita ingin jelaskan lebih lanjut, kita bisa mengaitkan bagaimana tren data ini. Oke, itu deskripsi. Nah, setelah dideskripsikan secara sederhana seperti ini,
kebiasaan juga seperti yang sudah saya sebutkan akan dibuat pengelompokan data lanjut yang biasanya dibagi menjadi 3 bagian, ya, jadi 3 bagian, dan nanti akan juga dijelaskan, ya, akan juga dijelaskan data per data, ya. Oke. Sampai di sini kita sudah bisa mendeskripsikan data kita. Catat bahwa di dalam hasil itu pertama deskripsi data dulu, data hasil penelitian. Nah, biasanya setelah deskripsi kita akan mengajukan yang namanya uji persyaratan klasik, gitu. Ada normalitas, ada homogenitas, ya, ada linearitas, itu ya. Kita akan coba sekarang, ya, kita akan coba data ini. Nah, dari ini, ya, dari histogram yang ada ini, histogram, ya. Saya lanjutkan dulu sedikit histogram. Kalau kita lihat trennya kurva ini kurva normal. Anda boleh mengklaim bahwa ini datanya normal, gitu ya. Sejauh kita punya hujah yang cukup, ya, statement yang cukup bahwa pola atau tren data PU ini, ya, ini menunjukkan normal, gitu ya. Dan Anda bisa katakan ini hanya sebagian kecil saja ini. Sebagian kecil saja yang melenceng dari kurva, gitu. Selebihnya yang ada di dalam ini menunjukkan bahwa data ini terkumpul atau berdistribusi secara mengikuti kurva normal. Nah, jika demikian data ini berdistribusi normal, maka memenuhi syarat asumsi-asumsi di dalam analisis selanjutnya. Nah, contoh saja misalnya kita ingin melakukan korelasi, misalnya, oke, saya buka satu. Saya gambar modelnya lagi tadi ya, sini ya. Insert apa tadi, garisnya mana ya? Oke. Sebenarnya kita lebih bagus menggambar di Excel, ya, karena lebih mudah dia. Garis ini, kemudian tadi ke sini, ya, sini deh. Satu lagi sini. Oke. Dari saya mau jelasin apa tadi, ya? Ini, ya, data nih. Secara kecenderungannya tadi, ya,
Misalkan kita ingin menganalisis ya, menganalisis. Ini kan model ya, model ini. Nah, supaya mudahnya saya buat X1 saja lah ya. Ini X2, ini Z1, Z2, Y gitu ya. Oke, supaya mudah. Misalkan kita ingin menganalisis model ini tadi ya, analisis model ini, kemudian kita ingin mengatakan bahwa ada hubungan antara X1 dan ke Z1. Nah, berarti kalau ini hubungan X1 ke Z1 berarti kan linear dia. Nah, sesungguhnya di dalam syarat ya, dalam syarat analisis korelasi ya, korelasi itu diperlukan yang pertama data diambil secara random. Oke. Yang kedua ada yang mengatakan dia harus normal. Kemudian dia harus linear. Ada namanya linearity ya. Jadi hubungan antara X1 dan Z1 trend datanya dia harus linear. Ya. Kalau data dikumpulkan hubungan X1 dengan Z1 di dalam sebuah koordinat ya. Kalau ditarik garis ya, dia mengumpul di sela-sela garis ini. Kumpulan datanya itu. Nah, sehingga trennya itu kalau kita tarik garis itu seperti seolah-olah dia linear gitu ya. Linear. Seolah-olah berimpit di dalam garis di antara garis itu. Nah, beda halnya kalau datanya menyebar misalnya di tempat-tempat lain gitu ya. Ada di sini, ada di sini, ada di sini. Tapi kalau kita perhatikan, dia akan linear manakala data itu terkumpul di antara garis-garis ini. Nah, karena itu ada istilah pencilan ya. Pencilan data yang menyimpang dari standar deviasi katakanlah 1,96 atau kurang dari negatif 1,96 itu biasanya dikeluarkan ya. Nah, karena itu di dalam analisis di sini saya coba analisis lagi ya. Deskriptif sorry. Kan ini ya. Saya cancel dulu ya. Analyze frekuensi sini. Strategi mana ya analisis tadi oke ini ya ulang ya. Saya tidak lakukan analisa apa-apa. Saya akan buang semua ini ya. Ini. Saya hanya ingin menyimpan dia sebagai standardized ya, data ini. Oke. Nah, maka di sini akan muncul di akhir ini ya. Ini adalah data yang terstandarkan.
perhatikan kalau dia data itu harus terletak antara negatif 196 sampai dengan positif 196. Nah, coba kita lihat di sini. Nah, cara mudahnya untuk menentukan adakah di dalam data ini yang lebih atau kurang gitu ya. Maka kita coba analisis balik ini. Kita cari deskriptifnya. Ini saya kembalikan ya. Ini kita ambil yang bagian akhir tadi. Ini. Sorry. Yang bagian akhir mana tadi? Oke, ini Z-score ya. Z-score saya pindahkan ke sini. Saya tidak akan simpan lagi sebagai standardized, tapi saya ingin mengeluarkan minimum dan maksimum saja. Oke, saya continue. Nah, maka akan kita dapatkan. Berarti di dalam data PU itu ada data yang negatif 3.03 minimumnya, maksimumnya ini. Nah, berarti data yang di luar interval negatif 196 sampai dengan positif 196 itu harus kita keluarkan. Karena itulah yang menyebabkan yang ini, seperti ini. Nah, itu yang namanya dikatakan pencilan. Nah, kita sudah masuk pada fase yang namanya kita meng-cleaning data. Jadi data-data yang tidak wajar kita keluarkan. Ya. Nah, kenapa itu harus dikeluarkan? Karena dia akan mengganggu nanti ketika kita analisis. Jika itu tidak kita bersihkan, kita tidak keluarkan, maka nanti ada kemungkinan hipotesis-hipotesis kita nanti tidak terjawab. Menyebabkan karena adanya pencilan-pencilan data. Nah, pencilan-pencilan ini terjadi kemungkinan ya, kemungkinan responden kita itu tidak mengisi dengan benar. Asalan saja gitu ya. Ya asalan. Jadi dia sehingga trennya itu tidak benar gitu ya. Isinya 4 semua, 5 semua, atau 1 semua, 2 semua. Akhirnya menyebabkan ini. Nah, karena itu kita akan keluarkan. Nah, kita akan cari data yang mana di sini. Akan kita cek di sini ya. Nah, seperti ini. Nah, berarti ini harus kita hapus datanya. Kita keluarkan. Nah, mengeluarkan data itu juga tidak bisa ini bagian ini saja yang kita keluarkan. Semua satu baris ini harus kita keluarkan. Karena akan berpengaruh dengan yang lain. Oke. Nah, yang kurang dan lebih itu ya kita akan keluarkan. Oke. Nah, itu yang dinamakan cleaning data. Nah, karena itu di dalam analisis SEM ya, structural acquisition modeling itu dia sangat sensitif. Kenapa dia sensitif? Dia kalau ada data yang tidak baik, dia hasilnya tidak maksimal karena dianggap data itu mengganggu ya sebagai pencilan-pencilan. Karena itu kebiasaannya itu dikeluarkan. Nah, jadi mengapa kita memerlukan sampel yang lebih? Itu pertanyaannya. Kenapa? Karena kita nanti pada saat analisis mungkin saja data yang tidak baik itu akan kita keluarkan. Nah, bayangkan saja kalau data hanya 100 misalnya, tiba-tiba kita coba kita standardize Z-score-nya, ternyata ada 50 misalnya harus kita buang, sisa 50. Nah, itu sangat berbahaya. Maka nanti akan menyebabkan hipotesis tidak maksimal dalam pencapaiannya, dalam kita memberikan jawaban. Karena itu tidak ada salahnya data itu lebih. Ya, data lebih, kemudian kita coba analisis semaksimal mungkin. Nah, ini yang namanya Z-score ya. Nah, jadi jangan heran ya kalau Gini, jangan heran nih ya kalau ada data yang seperti ini. Nah, seyogianya kalau sudah kita keluarkan dia akan mengikuti kurva normal ini.
ya. Oke, nah itu tahap pertama dulu ya. Tahap pertama. Jadi ada baiknya data itu kita bersihkan dulu, ya, kita cleaning. Setelah kita cleaning, baru kita tentukan deskriptifnya. Jadi kita cerita dulu ya di dalam deskripsi pertama kita itu data yang terkumpul dari responden adalah sebanyak 355. Oke. Selanjutnya dari data 355 ini dilakukan cleaning untuk menentukan apakah terdapat data yang apakah terdapat data yang tidak mengikuti kaidah normal atau dikatakan ada yang terdapatnya pencilan-pencilan data. Nah, untuk itu dilakukan namanya uji Z-score standardized. Nah, selanjutnya dari data standardized itu, data yang memiliki Z-score itu kurang lebih atau data yang tidak terletak dalam interval negatif 196 sampai dengan positif 196 maka akan dikeluarkan. Oke, nah mungkin saja dari 35 data itu akan tersisa katakanlah 300. Nah, jadi setelah dilakukan uji pencilan atau Z-score maka terdapat 50 data yang di luar yang keluar dari yang harus dikeluarkan sehingga data yang dianalisis hanya menjadi 300 misalnya 320 misalnya karena yang dikeluarkan misalnya 20 bukan 50. Jadi data selanjutnya itulah yang akan kita olah 320 itu. Nah, kita olah, nanti kita lanjutkan dalam menghitung seperti ini ya, seperti ini. Nah, jadi ada baiknya data itu di cleaning dulu di awal, setelah itu baru dilakukan deskripsi yang lain. Nah, sampai pada tahap ini kita sudah melakukan yang namanya deskripsi data. Oke. Nah, kemudian lagi setelah deskripsi data ini ada yang biasanya membagi data itu ke dalam 3 kelompok. Kelompok rendah, sedang, tinggi gitu ya. Nah, saya coba ingat ya. Kalau kita coba bagi mana ini kah datanya? Oh ini. Coba bagi kalau tidak salah bentar ya. Oke, sampai di sini dulu saya sambil ingat ya. Adakah yang mau ditanyakan dulu? Bapak boleh saya bertanya? Ya, silakan. Ini. Saya kan mengambil data itu jumlahnya 188 guru. Itu total seluruhnya. Lalu dari total seluruh 188 menggunakan Smirnov maka hasilnya 127 dibulatkan 128 lah. 128. Jika pada awal itu lebih baik menggunakan 128 atau keseluruhan, Pak? 188 itu. Jadi awal ngambil 188 ya. Enggak. Seterusnya kemudian jadinya 100 berapa? 128. 128. Lalu jumlah data yang mau dipakai kan maksudnya tuh, Pak? Ya. Dani? Maksudnya kan kalau kan mau menyebarkan kuesioner berarti kan semuanya dari 100 jumlah seluruhan 188. Lalu yang diambil maka 128. 180 orang. Nah, apabila dalam perjalanan ternyata seperti yang Bapak bilang tadi itu harus ada beberapa yang dikeluarkan, itu langkah apa yang harus saya lakukan, Pak? Karena kan bisa jadi
jumlah gurunya sudah sedikit, kalau mengeluarkan lagi kan malah analisa deskriptifnya tidak terpenuhi seperti yang Bapak maksudkan Oke, tadi. baik. Nah, Saya paham, dapat poinnya bahwa begini ya. Mengeluarkan data itu tergantung dari uji yang digunakan. Ya, kita lihat dulu. Nah, boleh saja deskripsi itu kita deskripsikan apa adanya dari data yang sudah terkumpul, karena itu tidak berkaitan dengan untuk menjawab hipotesis, ya kan? Yang di sini tadi saya cancel dulu ya. Cancel. Ini yang saya tadi. Boleh saja ini kita duluan, ya. Boleh. Sebelum kita cleaning ya, karena kita juga harus menceritakan data yang sebenarnya sebelum kita gunakan untuk analisis. Nah, data yang ada ini kan boleh saja kita jelaskan kondisi existingnya sebelum kita cleaning. Nah, kenapa kita perlu cleaning? Karena kita ingin nanti supaya di dalam menjawab hipotesis kita ini, ya, hipotesis kita, dia betul-betul menjawab dan mencapai tujuan yang kita inginkan. Jangan sampai nanti di antara misalnya X1 X1 dengan Z1 yang seharusnya secara teori dia signifikan tetapi tidak signifikan karena disebabkan oleh data adanya pencilan-pencilan data yang masih masuk di tempat kita. Nah, jadi boleh Pak Dani ambil yang total tadi ya, kemudian habis itu dilakukan deskriptif dulu, selanjutnya dilakukan cleaning data dalam rangka untuk menjawab hipotesis. Nah, tapi kita masih juga harus kuat statement kita ya. Nah, kalau ditanya kenapa kamu di dalam bisnis kamu datanya 355, tapi ketika kamu gunakan untuk hipotesis kenapa hanya 320? Atau katakan sisanya 250 saja. Nah, karena itu sebenarnya di dalam standar SEM itu dia menghendaki data itu 350. Karena mungkin nanti turun, mungkin bisa tersisa di sekitar 200 lebih, itu tidak akan terganggu jadinya. Nah, ada sebagian literatur yang menyarankan bahwa untuk SEM itu data di atas 300. Ya, data di atas 300 sehingga nanti ketika data dikurangkan maka akan model itu akan tetap ajak, dia akan tetap bisa kita terjemahkan ya, bisa tetap kita gunakan untuk memprediksi dengan jumlah data yang cukup ya. Nah, tapi persoalannya tadi Pak Dani misalnya jumlah gurunya sedikit ya. Nah, kita akan lihat juga kalau jumlah guru itu sudah sedikit, katakan misalnya 80 ya, ya kita akan banting setir, ceklah analisis yang mau digunakan itu apa ya, supaya nanti tidak menyebabkan data itu berkurang gitu ya. Nah, ini solusi saja ya, opsional gitu ya. Nah, lagi-lagi kembali ke seleranya pembimbing ya. Ada pembimbing langsung aja analisis ini. Dia tidak menyoal tidak menyoal persyaratan gitu ya, tidak menyoal pencilan gitu ya. Nah, tetapi dalam kaidah statistik sesungguhnya itu harus kita perhatikan ya, supaya kita benar-benar bisa memberikan jawaban terhadap hipotesis yang kita rumuskan. Nah, ya memang dilematis ya, karena data yang sedikit akan menyebabkan kita juga sulit untuk memberikan jawaban yang benar. Belum lagi apakah data yang kita kumpulkan itu betul-betul dari menggambarkan kondisi existing dari responden kita. Nah, jika demikian tidak terjadi kondisi existing, maka ya seperti ini ya. Banyak yang pencilan-pencilan ini. Seharusnya yang ini tuh larinya ke sini nih. Ya, yang ini ke sini nih, masuk ke sini.
seharusnya gitu ya. Tapi ya kita tidak tahu karena bisa saja responden kita kan asal isi saja data itu. Karena itu di awal saya pernah sampaikan, seyogianya responden itu harus kita servis ya. Orang dulu membuat instrumen itu baik sekali, jilid, rapi, dimasukin amplop di dalam. Kenapa? Karena supaya dia mengisi itu betul-betul menggambarkan kondisi existing dia. Sehingga tidak terjadi yang seperti ini ya. Nah, pencilan-pencilan ini. Begitu ya Pak Dani ya. Pak Dani kan yang tadi ya. Marius, Pak. Pak Marius. Oh, Marius. Ya. Marius. Oke. Begitu ya Pak. Apakah Oke, itu Pak. yang dimaksud? Ya. Oke, baik. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, sekarang kita coba ambil, mana tadi ya, data kita, ini ya. Sorry. Oke. Kalau kita ingin bagi data kita menjadi 3 bagian, gimana caranya? Coba diingat. Kalau membagi data menjadi 3 bagian, ingat dulu. Nilai tengah, membagi, bentar ya, data menjadi 3 bagian ya. Oke. Oke, apa yang harus kita lakukan? Nah ini baik X min tambah standar deviasi pengetahuan cukup kurang ya ini. Di sini ada jadi min ditambah standar deviasi kemudian standar deviasi. Oke. Nah, kita copy dulu ya. Min. Sorry ya. Oke. Ini data apa satunya? View ya. Atau view ya. BA gitu ya. Atau terbalik ya. Oke. Dapat nanti kita betulkannya ya. Rumus yang membagi 3 ya. Di sini baik cukup kurang ini. Nah ini min ditambah standar deviasi kemudian baik itu lebih ya. Sini kemudian kalau cukup itu dia di sini min kurang SD tambah SD standar deviasi.
Terus kurang sini. Nah, ini kita punya ini min ya. Ini standar deviasi. Sekarang kita hitung sajalah dulu ya. Oke. Supaya mudah. Ini sama dengan ini min tambah standar deviasi. Betul kayak ini standar deviasinya ya? Oh ini 3 koma ya, kemudian 16. Oke, ini yang kita harus 16 ya. Titik apa? Oke. Titik. Bukan. Oke, ini ya. Kenapa ada pembulatannya? Pembulatan. Oke. Itu ya. Kalau ditarik, oh bisa ya. Oke, kita manual sajalah dulu ya. Ini 20 ya. Oke. Ini standar deviasinya 4. Oke. Ini 10 ya. Jelas ya di sana ya, di monitor Bapak Ibu? Jelas, Pak. Kalau tidak jelas sampai kacamata ya. Oke. Ini 12 ya. 12 seperti ini. Salah ya. Kita oke. 2. Nah, ini akan kita ini sama dengan amin tambah deviasi. Sama enggak ini kalau kita tarik? Oke, betul. Ini kurang standar deviasi. Oke. Sampai di sini membagi data, ada yang menggunakan membagi data menjadi 5 bagian. Berarti kan SD 1 SD tambah 2 SD ya. Itu terserah lah ya, itu stylenya nanti di masing-masing pembimbing ya. Nah, cuma saya mengambil 3 bagian. Nanti Anda ketik saja di googling membagi data menjadi 3 bagian. Ya, menggunakan min dan standar deviasi. Oke. Sekarang kita coba gunakan ini untuk satu data dulu ya, satu data dulu. Kalau tidak salah ini into different variable. Oke. Ini kita ambil satu dulu.
ini. Saya akan convert nama variabelnya PU new ya. Apalah ya, PU. Kemudian coba dulu ya, saya mau coba. Oke, kita ambil dulu yang pertama dulu ya. Ini PU dulu. PU. Kita akan cari yang kurang dulu. Berarti kurang. Kalau kurang berarti ini harus kurang dari 12,83 gitu ya. Oke. Di mana tadi sini? Kurang 12, apakah benar ya? 83. Ini. Oke. Oke. Nah, kita akan convert yang kurang dari 12,83 itu menjadi 1. Oke. Kemudian kita balik ke sini. Yang lebih dulu, lebih lagi. Berarti 20,52. Di sini. Oke. Sini. Lebih itu berarti ini range value true highest. 20,83. Kita akan convert menjadi katakanlah 3 gitu. Oke. Kemudian antara ini, antara di sini range. Berarti kita akan tulis 12,83 through 20,83. Itu kita kasih logonya 2 gitu. Nah, kita coba ya, continue. Apakah sudah benar ya? Change. Oke. Oke. Maka di dalam ini akan keluar di sini. Di sini, Bapak Ibu. Ya. Di sini akan keluar pengkodean data tadi ya. Nah, sekarang tinggal kita kasih kode di sini. Ya, kasih kode data terakhir tadi. Nah, 1 itu berarti kurang gitu ya. 2 itu sedang. 3 itu baik. Oke. Nah, setelah itu Bapak Ibu, kita coba analisis, kita coba frekuensikan. Oke. Terbang dulu ya. Ini. Oke. Coba frekuensikan. Itu ya. Nah, maka kita sudah mendapatkan bahwa data kita ini sudah kita kelompokkan. Bahwa kurang itu ada 50 data, sedang itu ada 254, kemudian baik itu ada 51. Nah, sejauh ini
kita sudah membagi data kita menjadi 3 bagian. Nah, tergantung style style pembimbing ya. Ada pembimbing yang menghendaki data ini dibagi menjadi 3 bagian. Ada yang cukup ini saja. Cukup di sini saja, udah selesai ini. Ya. Nah, itu tergantung lah ya, tergantung keinginan pembimbing. Nah, apa yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa penghitungan ini semua bisa kita lakukan secara otomatis ya. Secara otomatis, tidak harus melakukan secara manual. Karena di dalam aplikasi ini memudahkan kita berapapun datanya itu, sejauh kita bisa menginput, kemudian kita bisa lakukan perhitungan, maka dengan mudah akan kita buat seperti ini ya. Oke, sampai di sini deskriptif sudah kita lakukan ya. Secara ini sudah kita sudah saya jelaskan ini. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan dulu ya, sebelum kita masuk ke statistika inferensial. Silakan. Ada pertanyaan kah, Bapak Ibu? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Halo? Apakah masih terdengar suara saya di sana atau hilang Masih, dari Pak. Masih, masih. Pak. Masih, Pak. Masih, Tapi Pak Ai. menyimak, Pak, memahami. Lagi menghayati, Pak Ai. Menghayati. Baik. Iya, Bapak. Nah, sejauh ini saya sudah sampaikan pada Bapak Ibu ya. Guringan? Ada guring Pak Ai. Cuma nih guru matematikanya kada hanyut nah, tapi lu menyimak aja terus nah, mendengarkan suara padalen. Alhamdulillah. Dahan babarakah nalak paham. Pak, boleh bertanya lagi lah, Pak? Ya, silakan. Ini, kalau menggunakan data seperti itu, apakah kita bisa tahu bahwa ini kategorinya hubungan, lalu ini kategorinya pengaruh? Cara membedakan bahwa ini kategori hubungan dan ini kategori pengaruhnya itu, Pak. Kita belum sampai kepada tahap itu. Oh, karena kita ini masih mengolah data kita. Nah, yang Bapak maksud itu kita sudah ingin menjawab hipotesis. Belum sampai. Kita masih bicara statistika deskriptif. Oke? Nah, nanti saya share lagi ya. Nanti di sini kita belum sampai membahas ini ya, belum. Baru kita bicara ini ya, bicara ini. Karena biasanya pembimbing itu berbeda-beda. Ada pembimbing yang ingin dijelaskan satu-satu. Coba saya mau tahu variabel X1 kamu itu jelaskan kepada saya. Tolong deskripsikan. Kemudian setelah deskripsikan tolong kelompokkan. Kecenderungannya kemana? Tinggi, rendah, sedang, gitu kan? Tinggi, sedang, rendah, tinggi, sedang, rendah, gitu ya. Atau baik, kurang,
Nah, baik, cukup, kurang misalnya. Kita belum sampai kepada itu Pak ya. Jadi kita masih bicara satu persatu nih. Nah, tentulah nanti ketika data akan kita olah ya, untuk membahas hipotesis, barulah kita kelompokkan satu-satu ini ya. Kita akan mencari ini. Nah, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa di MPD itu tidak diperkenankan lagi membuat analisis itu hanya 2 atau 3 variabel saja. Dia minimal 4. Nah, kita buat 5. Nah, dari ini nanti saya akan membawa Bapak Ibu untuk dapat menurunkan persamaan-persamaan struktural dari sini. Ini banyak yang salah ya dalam pengolahan ini. Nanti membuat analisisnya juga salah, dikorelasikannya satu-satu, baru nanti dianalisis. Nah, sesungguhnya di dalam model itu tidak dibenarkan. Karena ini adalah sebuah model. Jadi secara simultan dia harus kita selesaikan. Nah, alat untuk menyelesaikan model seperti ini biasanya kita menggunakan path analisis yang mudah ya. Path analisis yang mudah. Kemudian memang kekurangan path analisis itu akan ada ya, akan ada karena kita akan menganalisis bagian per bagian. Nah, nanti kalau kita ingin lebih jauh ada namanya aplikasi yang menggunakan Amos atau Lisrel atau PLS, Smart PLS itu bisa kita buat secara komprehensif. Jadi ketika kita set analisis model ini, maka akan keluar hasilnya secara bersamaan, secara simultan. Nah, kuliah ini saya akan membawa Bapak Ibu hanya sampai kepada path analisis. Nah, untuk pengembangan lebih lanjut nanti silahkan belajar menggunakan aplikasi yang lain, menggunakan Smart PLS atau Lisrel atau Amos. Nah, saya hanya ingin membawa Bapak Ibu dengan lihat model ini kita bisa menurunkan persamaan struktural. Nah, ketika kita dapatkan persamaan struktural, maka kita dengan mudah akan menjawab semua hipotesis penelitian kita. Nah, di dalam sini nih ada yang namanya variabel perantara ini, mediating, ini juga mediating. Nah, tentu ini adalah model yang rumit, Bapak Ibu. Bukan model yang mudah ya. Nah, tetapi saya ingin Bapak Ibu paham bagaimana menurunkan persamaan struktural. Saya selalu kembalikan bimbingan-bimbingan yang selalu salah membuat persamaan struktural. Jangan sampai nanti ketika ada model seperti ini, saya buang dulu misalnya ya. Ini. Kalau insert ya. Mana ya sebenarnya? Seperti itu ya. Nah, modelnya seperti ini. Ini tidak dibenarkan Anda menganalisis satu-satu. Yang terjadi hampir banyak sekali ya. Padahal sudah ikut kuliah ini ya. Malangnya lagi ketika di pembimbing itu tidak diperbaiki. Ya, karena antara mahasiswa dan pembimbing sama juga ini. Sorry itu saya. Nah, karena itu yang kita luruskan di sini. Kalau tidak tahu tanya ya, nggak apa-apa. Saya tidak membimbing, tidak membimbing itu. Kalau Anda tanya saya akan jawab ya. Nah, kalau kita lihat model seperti ini, maka hanya 2 persamaan yang kita analisis. X1 ditambah X2 ke Z1, 1. Kemudian X1 ditambah Z1 ditambah X2 menjadi Z2. Hanya 2 model itu saja yang kita analisis. Sehingga akan kita dapatkan koefisien-koefisien ini. Nah, saya belum mau sampai ke sana. Tapi tadi ditanya ya. Nah, saya masih sampai kepada deskriptif. Insya Allah akan sampai ke sana. Oke, Pak siapa tadi yang tanya? Marius, Pak. Pak Marius lagi ya, oke. Belum bisa saya jawab ya Pak Marius ya. Apakah itu nanti hubungan atau apa ya? Ya tergantung dari hipotesis yang kita bangun. Ya. Tapi kalau kita lihat model yang kita buat, ini pastilah
ada hubungan ya ini. Kita akan mencari bagaimana hubungan X1 dengan Z1, bagaimana hubungan X2 dengan Z2, kemudian Z1 dengan Z2, kemudian X2 dengan Y, kemudian Z2 dengan Y. Nah, tapi kita tidak menghendaki model ini dianalisis sendiri-sendiri ya. Tidak boleh ya. Nah, nanti insya Allah nanti di minggu depan kita akan coba menganalisis model ini. Berapa persamaan struktur akan kita turunkan dari sini. Oke. Sehingga kita ingin mendapatkan koefisien yang di sini, koefisien yang di sini, kemudian yang di sini, yang di sini, di sini, dan di sini. Dengan menggunakan analisis yang namanya analisis jalur atau path analisis. Oke. Ada yang lain lagi? Kita sudah sampai deskriptif, sudah mendeskripsikan ya. Nah, ini tadi ya. Kalau tidak tahu ini banyak, Anda cari di internet banyak cara membuat distribusi data di SPSS. Oke. Ini tadi ya. Nah, Anda bayangkan data kita tadi seperti ini ya. Sekarang sudah menjadi 3 bagian. Cantik juga sebenarnya kalau kita bisa kombinasikannya, grafiknya, diagramnya ya. Jangan umpat model yang lama-lama itu terus yang diumpati ya, yang diikuti. Nah, berusaha membuat yang sesuatu yang agak menarik gitu ya dalam analisis datanya. Oke, sampai di sini Bapak Ibu. Adakah yang komen? Belum pukul 3 ya. Paham atau tidak paham? Sedang menghayati Pak Ai. Kalau dihayati itu tidak paham. Iya Pak. Tidak paham buat apa maksudnya. Nah Pak Supre. Tuh kan tadi paham atau tidak paham. Kan paham Pak Supre. Saya teruskan sedikit ya. Saya tidak mau banyak-banyak. Oke. Sebentar saya pakai. Mungkin kayaknya bisa nih. Kalau buka ini. Saya coba. Sebentar ya, saya cari alat saya dulu. Ini. Saya ingin Bapak Ibu mengajak bagaimana menurunkan model dari gambar kita tadi ya. Bisa nggak saya nulis? Pen, oke, pen. Kita punya model tadi ya, ini X1, sini ada X2, sini tadi ada Z1,
Oke. Z2, kemudian ada Y. Ini saya bulati saja ya. Bulati. Sorry. Anggap saja bagus ya. Ini. Kemudian ini. Terus ada di sini. Ada di sini. Yang ini ada ke sini. Yang ini, sorry, ada ke sini ya. Nah, ada yang namanya persamaan struktural ya, ini struktural. A1, sini A2, sini A3, sini ada A4, sini ada A5, sini ada A6. Oke. Nah, model yang pertama kita coba keluarkan ya. Ini. Sini ada X1, X2, dan Z1. Ini. Saya keluarkan ya. Ini model 1. Oke, maka kita akan dapatkan apabila ini kita regresikan, kita akan dapatkan koefisien di sini A1, di sini A2. Ini persamaan struktural 1 namanya. Oke, berarti ini sudah kita dapatkan, yang ini sudah kita dapatkan. Nah sekarang kalau kita ingin mendapatkan ini dengan ini, apa yang kita lakukan? Oke, maka kita akan buat X1, kemudian Z1 ya. Ini Z1. Kita regres dengan Z2. Nah, ini. Oke. Maka kita akan dapat di sini A3 dan di sini A4. Nah, sehingga kita akan bisa menjawab bahwa X1 ke Z1 kita akan dapatkan koefisiennya di sini. Oke. Kemudian X2 ke Z1 kita akan dapatkan A2-nya di sini, koefisiennya. Oke. Kemudian hipotesis X1 ke Z2, kemudian Z1 ke Z2, maka ada di sini persamaan struktural. Anda akan dapatkan A3 dan A4. Lalu, ingin menjawab hipotesis Z2 ke Y dan X2 ke Y, maka akan kita turunkan sebuah persamaan struktural lagi, yaitu di sini. Nah, pesan saya, jangan sekali-kali mencoba meregres masing-masing. Ini regres ke sini, regres ke sini, regres ke sini, regres ke sini, terus regres lagi ke sini, regres lagi ke sini. Itu tidak belajar statistik namanya. Ya. Jadi harus dipahami.
yang namanya persamaan struktural secara simultan itu bisa kita turunkan. Disitulah kita menggunakan yang namanya analisis jalur. Oke. Analisis jalur ya. Gimana Bapak Ibu? Kalau saya buat yang baru ya. Keep. Saya buat yang baru ya. Oke. Ini saya ada satu model ya. Satu model. Jangan sampai paham ya. Nah, katakanlah seperti ini. X1 tetap ya. X2. Sini Z. Sini Y. Oke. Ini. Aduh, sorry. Ini. Nah, saya tarik sini garis ya, garis ini, saya tarik garis, ini juga saya tarik, ini juga saya tarik sini, ini, oke. Di sini katakanlah A1, sini A2, sini A3, A4, A5. Oke, bantu saya persamaan struktur yang pertama. Apa? X1, X2 sama Z, iya. Satu tambah X2. kemana? Z. Oke, Z. Terus yang kedua? X1, X2, Y. X2, Z. Sama. Nah, sama. X1 Z Y. 1 Z, 2 Z Y. Y. Oke. Paham ya? Jadi apapun itu modelnya Anda bisa turunkan. Sekarang kita lihat begini. 1, 2, sorry ya ini. 3, X ya. Ini ke sini. Oke. Katakanlah di sini A1. A2. Tolong dibantu saya sama strukturnya apa? Iya. Yang pertama. X1 tambah Z. 1 tambah Z. Sama dengan A1 ya. Plus X2. Mana yang benar? Ayo. X2 1 plus X2. Kan ada dua persamaan struktural di sini. Tambah X2 sama dengan Z. Z. Oke, itu. X1 plus Z. X2 sama dengan X1 plus Z. X2 menuju X1 saja Bapak Ibu. Kenapa? Ya karena di sini sudah didapatkan koefisien di sini. Dari ini kan sudah dapat ini. Kamu lagi kan, berarti kan sisa satu saja yang di sini. Berarti kan X2 ke Y, X2 ke X1. Jadi nggak usah bingung, ya, nggak usah bingung. Ingat persamaan regresi, regresi itu selalu biasanya ada dua. Ini mengarah ke sini. Ini kan regres ini. A1, ini X1 tambah X2 menuju Z. Berarti udah ketemu A1, A2. Sisa apa? sisa A3.
Ya kan? Berarti mencari A3. Berarti sisanya ini aja lagi yang perlu kita ini. Baik. Oke. Saya balik lagi ya. Saya keep nih. Ini. Satu, dua, tiga, target. Ini. Bu Pitro, mic-nya Bu Pitro. Ini. Terus saya akan tarik satu sini ya. Oke, sekarang kita urut nih. A1, A2, A3. Kemudian di sini A4, A5, A6, A7. Ayo, Bapak Ibu. X1, X2, X3 ke Ini Z. X1 ya sini. Gimana? Struktur yang pertama. X1 Satu. tambah X2 tambah X3 ke X3 ke Z. Oh. Dua. X1 tambah Z. X1. Oke. X1 tambah X2 tambah betul tambah X3 tambah Z ya Pak. Tinggal tambahin Z-nya aja. Tambah Z gitu ya. Tambah X3 X3 menuju Y. Y. Apa yang belum? Udah ya semua ya? Udah. Ada berapa? Dari sini persamaan yang ini kita dapatkan apa aja di sini? Kita dapatkan A1, A2, A3. A1, A2, A3. Oke. Dari sini kita dapatkan X1 ke Y A4. A4. Kemudian X2 ke Y kita dapatkan A5. A5. Z ke Y kita dapatkan A6. A6. X3 ke Y kita dapatkan A7. Oke, saya kira mudah ya ini ya. Jadi jangan bingung nanti ketika model Bapak Ibu sudah ada, persamaan struktur itu sangat mudah dibangun dengan mengaplikasikan regresi linear ganda. Ini regresi linear ganda ya. Jadi kita cukup analisis ini aja, kita regres ini juga kita regres. Akhirnya kita dapatkanlah komponen-komponen dari ini. Jadi dengan 2 kali melakukan regres, maka semua ada 7 hipotesis yang kita jawab. Oke? Adakah yang sudah jelas atau adakah yang tidak jelas? Jadi apapun modelnya ya, serumit apapun pasti kita bisa menurunkan persamaan strukturalnya ya. Tidak sulit.
sehingga nanti kita lihat modelnya itu seperti apa yang disetujui oleh pembimbing. Oke, kemudian arah panahnya kemana? Ingat ya, panah ini sangat menentukan. Arah panah itu sangat menentukan. Oke. Nah, dari ini nanti Bapak Ibu, tinggal kita lihat model kita. Nah, karena itu kan data kita ini nanti kita analisis lah sesuai dengan model yang tadi. Nah, dari ini kita turunkan regresnya. Tadi kan kita punya ini ya, yang ini. Berarti kita akan regres berapa nih? 1, 2, 3 nih. Kita akan regres ini. 3 macam akan kita regres. Kenapa? Untuk menjawab model kita yang ini. Ya. Oke. Sampai di situ Bapak Ibu ada pertanyaan? Pak mau nanya yang di gambar PPT tadi. Oh, PPT. PPT atau PPT? PPT. PowerPoint. Oke, yang slide 1 itu Pak, semisal ada garis dari X2 ke X1, apakah dituliskan X2 juga? ke X1. Ini? Inggih, ya. Tidak boleh ada garis. Tidak boleh ada garis, oke. Dalam modul tidak dibenarkan. Karena itu sudah diperakui, ya, kita sudah sepakat bahwa ketika kita ingin meregres X1, X2 ke Z, itu ini tidak boleh berkorelasi tinggi. Nanti kalau Bapak Ibu dapat pembimbing Pak Sulaiman, ya, dia akan tanyakan kenapa ditaruh garis itu. Biasanya naruh garis putus-putus. Nah, di dalam Smart PLS, kalau Anda taruh garis, ini tidak bisa ditarik garis ya. Nanti analisnya pakai Smart PLS. Tidak akan bisa, karena dalam teori sudah confirm bahwa ketika X1, X2 ingin kita regres ke Z1, ini confirm dia tidak boleh berkorelasi tinggi. Ya. Tapi dia harus berkorelasi. Ya, dia harus berkorelasi. Contoh sederhananya begini Bapak Ibu. Ini Pak siapa yang tanya tadi? Fajar, Pak. Pak Fajar, oke. Pak Fajar katakanlah di Z1. Ini Pak Dani, ya. Ini Pak Novi Bambang. Tiba-tiba Pak Novi ini berantem dengan Pak Fajar. Oke. Kalau Pak Bambang dengan Pak Bambang dengan Pak Dani itu tidak berteman, kira-kira mau nggak membela? Ketika Pak Bambang berkelahi dengan Pak Fajar. Nggak kenal. Harusnya. Kita nggak kenal, tiba-tiba ada orang berantem di jalan gitu kan. Kita diam saja kan. Nah tapi kalau kena itu kan teman saya gitu kan. Kan teman saya. Berarti kita kan berusaha untuk membantu. Pak Dani berusaha membantu Pak Bambang untuk melawan Pak Fajar. Nah, ini menyatakan bahwa Bapak Ibu tidak semerta-merta orang tiba-tiba membela kalau tidak ada hubungan. Ya kan? Karena itu di dalam syarat regresi meregreskan dua benda ke satu benda yang lain, ini dipastikan bahwa ada hubungan dulu. Baru bisa diregres bersama. Kalau nggak ada hubungan, tiba-tiba tidak ada hubungan, tiba-tiba bisa nggak? Logikanya seperti itu. Ini sama saya suruh menjadikan contoh juga. X1 itu musim duren di Kasongan. X2 ini adalah data pemilihan presiden di Amerika. Lalu kita regreskan dengan keadaan yang ada di Banjarmasin. Ini ada data, ini ada data, ini ada data. Kira-kira bisa diregres nggak kalau kita hitung? Bisa ya. Nah, tapi kan logika formal yang dibangun dulu sebelum kita menempatkan variabel ini ada teori di kita. Kalau statistik aplikasi dihitungnya saja dia. Mau musim duren kek, mau pemilu kek,
mau perang kayak kalau ada data diregreskan dia akan menghubungkan. Nah karena itu biasanya Bapak Ibu akan ditanya dulu apa alasannya menghubungkan X1 ke Z1, apa alasan menghubungkan X2 ke Z1. Nah ini ada teori X1 ke Z1 ada, teori X2 ke Z1 ada, teori Z1 ke Z2 ada, teori Z2 ke Y ada, teori X2 ke Y ada, teori X1 ke Z2 ada. Nah itu tugas kita, masukkan teori. Kenapa? Nanti ketika kita dapatkan hasil, teori itulah yang mengkonfirmasi bahwa benar ada hubungan X1 terhadap Z1. Benar ada hubungan X2 ke Z1. Benar ada hubungan Z1 ke Z2. Benar Z2 ke Y. Benar X2 ke Y. Kalau teori tidak ada, nggak boleh kita sembarangan menaruh. Nah, ini biasanya kalau bimbingan Pak Suleman dia akan sangat diarahkan ya. Cek dulu teorinya, jangan terbalik. Karena kalau kita salah menempatkan variabel, ini kan teori nih, based on teori semua ini. Nggak semudah itu naruh X1 tiba-tiba berhubungan dengan Z1. Begitu ya. Nah. Oke, ada yang lain lagi? Nah, kita bicara teorinya sajalah dulu. Analisisnya mudah saja, dengan klik saja. Kalau kita sudah tahu cara menempatkan ini semua, membuat persamaan strukturnya, maka dengan mudah kita akan menganalisis. Ya. Nah, di sini akan mudah nanti kita dapatkan di data ini. Oke. Nah, jadi sejauh ini kita sudah bisa melakukan deskripsi ya. Kemudian kita juga sudah bisa menurunkan persamaan struktural. Dan nanti kita coba melakukan analisis dengan menggunakan data ini. Begitu Bapak Ibu. Saya tekankan lagi sekali ya. Tadi dikatakan tidak, di garis tidak boleh ada di sini ya, karena sudah dipastikan dia ada hubungannya. Kalau di Amos masih bisa kita narik garis, tapi kalau di Smart PLS dia confirm, memang tidak boleh. Tidak ada garis. Sebab kalau ini berimpit ya, berimpit artinya tidak ada variabel ya, hanya satu. Ini. Begitu Bapak Ibu. Ada pertanyaan yang lain? Kalau tidak ada, saya sudahi saja ya. Tenggorokannya sudah kering. Minggu depan insya Allah kita lanjutkan. Sebenarnya saya terhutang pertemuan ya. Tapi nggak apa-apa lah, nanti kita cari. Kalau tidak juga tidak apalah ya. Nanti kita tugaskan saja. Tapi poin-poin yang ingin saya sampaikan, kita secara deskriptif sudah bisa menjelaskan ya. Tadi data tunggal, kemudian kita buat pembagian data pengelompokan menjadi baik, menjadi 3 bagian ini. Oke, kurang, cukup, baik. Ya, serahlah apa penamaan ini nanti ya. Nah, dengan memanfaatkan min dan standar deviasi. Nah, nanti kalau ingin ditingkatkan lagi ya, ini tingkatkan lagi, mau membagi menjadi 3, misalnya. Kalau ingin membagi menjadi 3, Anda tinggal tambahkan saja di sini. Min ditambah 1 SD, min ditambah 2 SD. Min ditambah dikurang 1 SD, min dikurang 3 SD. Nah, kasih contoh ya. Min ditambah 2 SD. Min ditambah SD. Kemudian ini min tengah-tengah nih ya, nanti tengah-tengah antara ini tengah, kemudian min dikurang 1 S kurang 1 SD min
kurang 2 SD. Nah, ini data menjadi 5 bagian ya. Terkelompok. Tergantung style pembimbing. Mungkin pembimbing melihat secara lebih kecil lagi kelompok-kelompok datanya. Jadi dibagi menjadi 5 bagian. Terserah ini apakah ini sedang, ini rendah sekali misalnya ya. Ini tinggi sekali. Gitu. Nah, nanti ya sama pola penghitungannya di sini. Ya. Anda akan ambil di analisa sini, di transform. Ada namanya recode. Nih. Nah, recode into different variable. Bisa juga recode into same variable, berarti variabel yang ada itu digantinya. Nah, tapi sayanglah ya kan, karena kita kan nggak apa-apa menambah di sini ya. Oke. Nah, jadi ya seperti ini ya. Oke, saya kira itu ya Bapak Ibu. Kalau sudah tidak ada komentar atau pertanyaan, saya sudahi saja ya. Terima kasih atas atensi Bapak Ibu sekalian ya. Saya stop dulu share ya. Oke. Demikian ya Bapak Ibu. Kalau ada hal-hal yang mau dikomunikasikan, silahkan nanti mungkin di WA. Mohon maaf kalau saya tidak slow responnya. Pas ada kesibukan yang lain. Ya, saya kira itu ya Bapak Ibu. Terima kasih atas atensinya. Iya Pak, makasih banyak kami Pak. Mudah-mudahan Kita lanjutkan lagi. Terima kasih juga. Terima kasih. Yang sehat Pak selalu. Oke, saya izin live ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk